Kalau kita berdoa kepada Allah minta kaya, itu salah. Itu salah. Karena kalau cuma soal kaya, Qarun lebih kaya, Fir'aun lebih kaya, Abu Lahab lebih kaya. Tapi kita minta sama Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah dalam hati kami ini rasa cukup terhadap rizkimu yang halal, sehingga kami tidak tertarik dengan yang haram. Kita minta cukup. Karena puncak dari kekayaan seseorang adalah ketika merasa cukup. Nabi Muhammad itu pernah berada di level orang paling kaya pada zamannya. Nabi Muhammad cukup. Pernah juga menjadi orang yang paling susah pada zamannya. Nabi Muhammad cukup. Jadi tidak ada masalah hidupnya. Kaya tidak sombong, susah tidak rendah diri. Kenapa? Hatinya selalu merasa cukup. Makan sekali 3 hari cukup. Makan sehari sekali. Karena bukanya digabung sama sahurnya cukup. Maka kita hari ini juga begitu. Masih ingat mungkin Bapak Ibu entah baca berita entah tidak, ada itu masuk Instagram. Ketika kemarin kami ngadakan acara di Masjid Raya yang baru diresmikan, yang habis kena angin itu. Menaranya yang awal apa? Bukan menara, apa sih? Kubah. Kubah yang awalnya begini kena angin 15 menit jadi begini. Itu 5 miliar padahal biayanya. Kubahnya aja itu 5 miliar. Bukan besinya, pelatnya yang ditempel itu, yang warna biru putih itu loh. Biru putih itu 5 miliar itu. Tapi kena angin 15 menit. Entah beneran 5 miliar, entah 1 miliar. Tapi 4 miliarnya untuk tukangnya banyak ngopi waktu ngerjain itu. Mungkin begitu, mungkin. Saya tidak tahu. Mungkin tukangnya banyak kopinya, jadi habis 4 miliar anggaran kopi. Kita sebelum kejadian itu, kita adakan acara sekaligus peresmian. Acaranya itu Indonesia Bahagiakan Santri. Jadi ada ribuan santri di situ hadir, seluruh pondok pesantren di Kota Batam. Kita kasih hadiah, bingkisan. Beberapa hari sebelum itu, kita buat agenda, namanya Indonesia Bela Palestina. Salah satu agenda kita adalah bukan hanya menyuarakan kemerdekaan Palestina, tapi membuka donasi. Siapa saja yang mau berinfak, bersedekah, nanti kita kirim ke Palestina. Yang membuat kita kaget adalah di Jodoh, Nagoya, ada seorang ibu yang susah. Kerjanya itu mulung plastik-plastik itu, botol-botol minum itu. Tapi dia menyerahkan kepada panitia 1 juta untuk nyumbang Palestina. Terus kan kita kaget ya, beliau loh nyumbang 1 juta. Kita aja nyumbang 100 ribu udah hebat itu. Beliau nyumbang 1 juta. Terus apa yang terjadi? Sebagai bentuk penghargaan, ada hamba Allah yang dermawan datang ke rumah beliau dan mengganti uangnya 10 kali lipat. Jadi 10 juta. Apa yang dilakukan oleh nenek itu? Karena udah agak sepuh. Apa yang dilakukan? Yang 10 juta itu disumbangkan lagi untuk Palestina. Apakah beliau kaya? Tidak. Ini bukan soal kaya. Ini soal hati yang merasa cukup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun harta dan penghasilan kita, kalau belum ada rasa cukup, nggak akan selesai. Makanya kata Nabi Muhammad, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak cucu Adam itu diberi 1 lembah, full semuanya sama emas, apakah dia puas? Tidak. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Pasti dia minta 1 lembah lagi yang terbuat dari emas. Sampai kapan? Sampai kapas menutup kedua kelopak matanya dan menutup kedua lubang hidungnya. Gak akan rasa puas. Tapi dalam ayat ini Rasulullah tidak diberi kaya oleh Allah, tapi diberi rasa cukup atas nikmat dari Allah.